Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Novel untuk update setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bab 9. Diandra memarkir mobilnya di parkiran restoran Italia setelah melakukan reservasi online saat berhenti di lampu lalu lintas. Sesampainya di pintu masuk restoran, langkahnya dibawa mengikuti pelayan menuju meja pesanannya. Ini adalah restoran favoritnya bersama Lian, restoran tempat Lian melamarnya dan tempat yang sama ketika mereka pertama kali bertemu. Wanita itu sudah duduk di kursinya sambil melahap bruschetta. Melihat bagaimana Garvin membiarkan makanan yang dia masak dilahap orang lain membuatnya teringat pada Lian. Pria itu selalu menghabiskan bekal yang dibawa Diandra. Kadang, mereka juga makan bersama. Lian sangat menghargai makanan pemberian orang lain. Beberapa kali, Lian memberitahu pada Diandra bahwa dia sedang makan sarapan yang diberikan bibi petugas kebersihan di kampus tempat pria itu mengajar. Kenapa aku membandingkan Lian dan Garvin? Diandra bergumam pada dirinya sendiri. Wanita itu menyadari betapa dia merindukan Lian. Air matanya sampai menetes. Diandra menghapus air matanya dengan cepat lalu melanjutkan makannya. Halo, Jenna. Ada apa? Diandra langsung mengangkat panggilan dari asisten desainer di butiknya. Nanti aku yang akan mengantar gaunnya. Diandra melihat jam tangannya jam 5. Oke Jen. Setelah mengakhiri panggilannya dengan Jana, Diandra terkejut melihat Lana muncul di depannya. Ibu Lian merentangkan tangannya, membuat Diandra langsung berdiri untuk memeluk wanita yang sudah seperti ibunya sendiri. Saat pelukan itu terurai, kedua wanita itu duduk bersama. Ibu melakukan reservasi di ruangan pribadi. Ayo ikut ibu, biar pelayan yang memindahkan makananmu. Lana menarik lengannya begitu saja. Kini kedua wanita itu sudah berada di ruangan privat restoran. Aku menunggu ayah Lian. Kau tahu sendiri bagaimana Carson kalau sudah bersama rekan profesornya. Lama sekali ujar Lana menjawab pertanyaan Diandra mengapa wanita itu sendirian. Ibu, apa kabar? Tanya Diandra menatap mantan ibu, mertuanya yang kini terlihat lebih baik daripada sejak mereka bertemu. Mereka berdua adalah dua wanita yang sama. Hancurnya saat kehilangan pria yang mereka kasihi. Lana terlihat masih sangat terpukul saat melihat salah satu putranya pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Sudah lebih baik. Aku berharap kau juga begitu. Berbahagialah, Ra. Lana mengatakan kalimatnya sambil menatap mantan tunangan mendiang anaknya dengan sendu. Dia dapat melihat betapa berbedanya Diandra yang sekarang dengan yang dikenalnya dulu. Tidak ada binar keceriaan di mata Diandra dan tubuhnya kehilangan banyak berat badan. Wanita itu melihat bagaimana mata Diandra mulai berkaca-kaca. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Kebahagiaanku hilang bersamaan. Dengan kepergian Lian, aku belum menemukan cara baru untuk bahagia. Diandra sudah tidak sanggup menutupi kesedihannya melihat Lana. Wanita ini memiliki mata yang sama dengan pria yang sangat dia cintai. Diandra tertunduk menumpahkan tangisannya. Lana yang tadinya duduk di seberang Diandra langsung bangkit untuk memeluknya. Wanita paruh baya itu menepuk-nepuk bahu Diandra yang gemetar. Dia ikut menangis mendengar bagaimana pilunya suara tangisan wanita yang dicintai putranya itu. Pernikahan itu, pernikahanku dengan Garvin adalah satu-satunya cara mempertahankan perusahaan ayah, ucapan Diandra terbata-bata karena diiringi dengan menahan isakan. Lana sudah menduga dengan apa yang baru saja diucapkan Diandra karena sudah melihat video wawancara Diandra seminggu lalu. Ara, tidak apa-apa, menangis saja. Aku mengerti rasa sakitmu, ucap Lana dengan lirih dengan posisi yang masih merengkuh Diandra. Diandra yang mendengar panggilan Lana padanya mendongak. Aku kesakitan tapi tidak seorang pun yang mengerti. Sakit sekali, Bu. Diandra mengatakan kalimatnya sambil menatap ke dalam mata Lana. Diandra menatap begitu lama untuk mencari sosok pria pemilik mata yang sama dari tatapan sendu. Lana, aku merindukannya, Bu. Aku sangat merindukan Lian, ucap Diandra lirih lalu memeluk Lana dengan erat. Selama 10 detik membiarkan Diandra dalam pelukannya. Lana menguraikan pelukan
Ara, dengarkan aku. Kepergian Lian tidak boleh membuat hidupmu berhenti, sayang. Satu-satunya keinginan mereka yang telah pergi untuk selamanya adalah melihat orang-orang yang mereka tinggalkan melanjutkan hidup dengan bahagia. Begitupun Lian. Pasti dia berharap kau melanjutkan hidup dan bahagia. Lana berbicara dengan sangat lembut agar tidak menyentuh luka basah Diandra. Wanita paruh baya itu mengusap sisa air mata yang meninggalkan jejak di pipi wanita yang disayanginya itu. Walaupun kau memulai pernikahanmu dengan terpaksa, jadilah seorang istri seperti yang seharusnya. Semoga cinta hadir dalam pernikahan kalian. Namun jika pada akhirnya kalian memutuskan berhenti, setidaknya kau sudah melakukan peranmu dengan baik. Aku sungguh ingin kau menemukan kebahagiaan baru. Lana tersenyum melihat Diandra mengangguk kecil saat mendengar nasihatnya. Bagaimanapun, Lana ingin Diandra melanjutkan hidupnya. Seorang pria paruh baya yang berdiri di depan pintu tersenyum menatap dua wanita yang dia sayangi. Terlihat saling menenangkan. Sebenarnya dia sudah tiba saat melihat mereka saling berpelukan. Namun memutuskan untuk dia memperhatikan karena takut mengganggu momen. Carson melangkah mendekati meja makan dengan memasang wajah senyum seolah dia baru saja tiba. Kau sudah tiba, ujar Lana yang bangkit untuk kembali ke tempat duduknya. Diandra yang melihat presensi Carson membersihkan wajahnya dengan sapu tangan lalu bangkit untuk memeluk Carson. Oh, ayah, apa kabar? Aku merindukanmu. Syukurlah aku masih segar bugar. Kau bagaimana? Diandra mengurai pelukan lalu menatap wajah Carson yang sedang tersenyum. Lana hanya duduk memperhatikan interaksi Diandra dan suaminya. Aku sehat juga, ujar Diandra tersenyum. Senyuman ringan yang terasa lebih tulus daripada yang dia tampilkan. Sejak kematian Lian, Diandra terkejut saat Carson mencubit pipinya. Sehat bagaimana? Lihatlah sayang, dia mengatakan sehat padahal kehilangan banyak berat badan. Pipinya tidak secabi dulu. Carson menatap Lana dan Diandra secara bergantian. Membuat Lana tertawa. Diandra memperhatikan wajah pura-pura meringis kesakitan sambil mengelus-elus pipinya. Sudah, duduklah, kau masih saja memperlakukan Ara seperti anak kecil. Carson dan Diandra langsung duduk dengan patuh. Sungguh seperti anak kecil yang diperintahkan oleh ibunya. Setelah makan dan melepas rindu bersama Lana dan Carson, Diandra pamit untuk pergi lebih dulu. Dia harus mengantarkan gaun pengantin wanita ke hotel. Pengantin itu akan melangsungkan pernikahan di hotel besok pagi dan meminta gaunnya datang sore ini. Bersambung,